Halo sedulurku, piye kabari sampean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas 7 orang yang bisa menguras energi kita tanpa kita sadari. 7 orang yang akan menguras energi kita tanpa kita sadari, atau istilah kerennya itu orang toksik. Perlu diketahui bahwa ketika kita bertemu dengan orang, kadang membuat orang tersebut atau kita merasa lebih bahagia, lebih semangat, lebih berenergi, lalu lega karena saling curhat-curhatan. Tapi juga ada seseorang yang tanpa kita sadari kadang menguras energi kita. Tahu-tahu tambah lemes, tahu-tahu tambah pusing, kadang bingung setelah bertemu seseorang itu. Dan ini yang saya mau bahas. Yang pertama, 7 orang yang menguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu 1. Orang yang suka mengkritik orang lain tapi tidak mau dikritik balik. Sukanya mengkritik kekurangan orang lain. Namanya seseorang pasti ada baiknya, ada buruknya. Tapi kalau kita fokus pada buruknya, itu juga tidak baik. Ya, apa efeknya? Jadi contohnya ya, kita bertemu dengan orang. Satu orang, ini 3, 1, 2, 3. Ini suka mengkritik ini terus, dan kritikannya itu disampaikan ke kita. Nah, biasanya kalau sering bertemu seperti itu, tahu-tahu lemes, tambah pusing dan berat, seakan-akan kesadaran ketenangan kita akan turun. Yang kedua, 7 orang yang menguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain. Ini paling banyak sekali ini. Walaupun yang diremehkan bukan kita, ya toh, atau yang direndahkan bukan kita, tapi kalau kita suka mendengar seperti itu, tahu-tahu energi kita padahal tidak ngapa-ngapain, tahu-tahu lemes. Dan orang seperti itu biasanya kalau sering membicarakan atau merendahkan, meremehkan orang lain ke kita, pada waktunya ketika kita tidak bertemu dengan dia, bisa-bisa kita yang direndahkan dan kita yang diremehkan. Yang ketiga, 7 orang yang menguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu seseorang yang tidak memiliki rasa sikap empati atau belas kasihan atau perhatian, atau istilah Jawanya itu welas asih. Mbuh sak karepmu. Ada orang sakit, yes, biarin. Ada yang jatuh, biarin. Tidak ada bahasa kasih sayang, tidak ada bahasa perhatian, welas asih, tidak ada. Bahkan orang tersebut biasanya kalau punya empati, mempunyai rasa kasihan, rasa perhatian, seringnya setelah memberikan empati, perhatian, kasih sayang, seringnya diumbar-umbar, dicerita-ceritakan. Saya itu loh kalau ini sukanya gini, sukanya gitu, dan yang lain-lain. Yang keempat, 7 orang yang menguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu seseorang yang mempunyai sifat memanipulasi orang lain atau menghasut, sering-seringnya menggiring opini. Ini juga tahu-tahu kalau sering bertemu ini, ya tak dadanya lemas, kadang pikirannya berat, dan yang lain-lain. Yang kelima, 7 orang yang membuat atau menguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu orang yang suasananya negatif, senang membuat suasana negatif ketika dia tidak mood atau tidak bersemangat. Jadi dia mungkin punya permasalahan dalam kerjaan atau permasalahan keluarga, ketika bersosialisasi, berkumpul, suka terpancing emosi, kadang bahasanya lebih cenderung ke perkataan jorok atau fokus pada kejelekan orang lain. Jadi senang membuat suasana negatif kalau perasaan atau moodnya hilang, semangatnya hilang. Yang keenam, seseorang yang menguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu orang tersebut sulit dan berat untuk meminta maaf, walaupun toh di hari raya Idul Fitri, walaupun toh kadang sudah benar-benar salah tapi tidak mau meminta maaf. Ya, ini ya memang karakter, bahasanya itu sudah keras kepala dan keras hati, dan keras sekali untuk
lembutkan hatinya, keras sekali mau dikasih tahu kefahaman nalar logika. Ini sangat sulit karena dia sudah punya prinsip penyakit hati, keras kepala dan keras hati. Yang ketujuh, seseorang yang menguras energi kita tanpa kita sadari ketika kita bertemu, yaitu orang yang menganggap dirinya selalu benar, atau yang bersangkutan dengan orang lain dianggap salah dan dia paling benar. Menurut saya itu begini, menurut saya itu begitu, seharusnya dia itu gini, bukan gitu. Nah, ini hati-hati. Kita memang arahan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menambah paseduluran, menambah silaturahim dan menjaga silaturahim. Tapi juga perlu dihati-hati karena kita bertemu, berkumpul dengan seseorang itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita bertemu atau sering bertemu dengan orang yang baik, orang yang soleh, insya Allah kebaikan itu akan menular kepada kita sedikit demi sedikit. Tapi bahasa kejelekan, orang yang jelek sering kita kumpuli, sering bertemu, sering jagongan bareng, mau tidak mau, terasa tidak terasa, kejelekan-kejelekan, energi negatifnya akan masuk dalam tubuh kita. Maka berhati-hatilah, carilah orang yang positif, lingkungan yang positif, karena bisa membuat hidupmu, kehidupanmu lebih positif lagi. Semoga menginspirasi video ini, bermanfaat untuk jenengan semua dan menjadi amal jariah saya. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar, jangan lupa dibantu like dan subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.